Jadi kegiatan yang ketiga, ini kita akan membahas mengenai belajar dan dinamikanya terkait dengan pendidik dan pembelajaran. Jadi nanti apa saja dinamika belajar, kaitannya dengan pendidik dan kaitannya dengan pembelajaran. Ya, kita sudah mulai kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin untuk memulai kita sama-sama berdoa agar kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang jam 10:09, kalau di laptop mungkin 2 menit lagi nanti itu sesinya Mbak Ririn Yuniasih dan dilanjutkan dengan Mbak Rita Anggorowati nanti di sekitar jam 10:40. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab dan sharing session. Mbak Ririn itu siapa? Ini bisa kita lihat sama-sama. Ya, beliau adalah seorang pendidik juga, memberikan banyak sekali pelatihan untuk guru-guru. Keseharian beliau bisa kita lihat adalah di Pempa TK Penjas dan BK, dan beliau baru saja menyelesaikan PhD di Monash University. Kemudian yang selanjutnya Mbak Rita Anggorowati, yang tidak lain juga adalah yang ada di sebelah saya, co-founder dari ISEI, saat ini sedang meneruskan Doktor by Research di Administrasi Pendidikan UPI, dan sebelumnya adalah Kepala Sekolah dan juga Head of Center di Pelita Nusantara, dan sekarang bareng-bareng juga di kantor sama saya di Lembang, di Jayagiri, di Siamio Cecep. Ini tata tertib, tadi sudah saya share juga di awal, jadi nanti, dan saya pikir karena kita sudah ketiga kali, jadi sebetulnya Bapak Ibu dan Ibu sudah sangat hafal sekali, sudah di-mute, terima kasih banyak. Nanti kalau mau ada pertanyaan silahkan raise hand, atau silahkan bertanya di kolom chat, dan kita akan jawab langsung bagi yang raise hand, dan yang kolom chat nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Selanjutnya, sedikit mengenai ISEI. Kita berdiri di tahun 2016 dan mengadakan banyak sekali kegiatan seminar atau workshop untuk guru-guru sampai dengan 2018. Di 2018 kami sempat istirahat sebentar, sampai dengan di kemarin bulan Maret 2020, dan di saat pandemi itu justru kami melihat bahwa ini kesempatan bagi kami untuk membuka diri lagi dan memberikan banyak sekali perspektif-perspektif baru kepada guru-guru. Ini kegiatan-kegiatan kami, ada training course, ada youth creative empowerment program, ada creative immersion, ada creative planner, ada parenting in action. Selanjutnya, mangga silahkan Bu Kapri untuk menjelaskan apa itu ISEI. Untuk mengetahui ISEI mungkin bisa lihat ada di Instagram kami, ada di Facebook, dan juga ada di YouTube. Bu Kapri, silahkan Bu. Ibu. Terima kasih, Mbak. Yep. Terima kasih. Oke, sorry tadi ke-mute ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapri Anjaya, saya adalah CEO atau founder dari ISEI. Kami, ISEI dan ISI, bekerja sama karena ingin terus membantu untuk memperbaiki komunitas yang ada di Indonesia. Mungkin bukan memperbaiki lah, untuk selalu sharing. ISEI adalah komunitas pendidik Indonesia yang dimana baru berdiri, jadi kami adalah new kid on the block, baru berdiri tahun lalu, yang dimana kita memberi singkatan ISEI itu adalah The Association for International Minded School Educators in Indonesia. Jadi misi kami adalah memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia mulai dari akar permasalahannya,
Lalu kita juga ingin memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi pendidik. Jadi di sini komunitas ini tidak hanya untuk guru, tapi juga untuk teman-teman yang selalu ingin belajar, untuk teman-teman atau ibu rumah tangga, atau para guru homeschooling, atau siapapun juga yang ingin terus belajar dan memperbaiki atau mengembangkan profesionalismenya, ini terus bergabung di tempat kami. Next-nya. Oke, next-nya Mas. Untuk selanjutnya, ini Mbak Rita yang akan menggunakan. Oke, terima kasih Mbak Rita. Jadi AISA itu punya 4 pilar. Pilar yang pertama adalah pilar untuk di mana setiap member harus mau terus belajar, karena kita bercita-cita sebagai pendidik kita harus menjadi lifelong learner. Kemudian member itu setelah pintar juga harus mau berbagi, oke? Dan ini adalah salah satu bentuk sharing untuk community, dan para member juga harus bisa menginspirasi dan diinspirasi, inspiring others to be mindful, dan kemudian kita semuanya juga tidak boleh melupakan kalau kita harus meninggalkan legacy kita, yaitu dengan cara terus menulis. Jadi ini kita mengembangkan 4 pilar yang ada untuk para member. Jadi para member ini terus aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh AISA. Next. Oke, di sini ada YouTube kami, ada Instagram, ada AISA, dan juga ada membership untuk infonya. Jadi silakan bergabung, tidak dikenakan biaya, tapi yang pasti kita akan diberikan kesempatan untuk terus mendengarkan bincang-bincang yang lebih produktif. Oke, Mas. Terima kasih Mbak Rita, terima kasih Mas Irwan. Terima kasih banyak Bu Kapri atas penjelasannya, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan sama-sama bisa terus menginspirasi guru-guru dan memberikan banyak manfaat juga buat Bapak Ibu guru, karena kita juga merasa bahwa kita berlatar belakang guru dan sampai sekarang juga masih jadi guru. Jadi ini sebagai bentuk bahwa kita ingin terus mengembangkan diri kita bersama-sama. Baik, tanpa menunda waktu lagi, presentasi pertama mengenai belajar dan dinamika akan saya persilahkan Mbak Ririn. Mbak Ririn mau share screen sendiri ya? Halo Mbak Ririn. Masih di mute? Ya. Ya. Boleh di-share di... Boleh. Masih disable? Sebentar. Sudah? Ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat semua ya, teman-teman sekalian, teman-teman pembelajar. Saya suka tadi openingnya dari Bu Kapri, teman-teman pembelajar. Apapun labelnya, ya, guru, ibu rumah tangga, whatever, kita semua pembelajar. Terima kasih kesempatannya juga, Mas Irwan dan Mbak Rita. Ini luar biasa ya, hikmah pertemanan sambung menyambung, networknya ternyata bisa ketemu, dan tadi dari penjelasan profil AISA ini saya langsung I'm in Bu Kapri. Yes. Jadi ya, dengan kita butuh alternatif dan juga butuh lebih banyak pilihan. Kemarin salah satu tarikan simpulan ya Mas Irwan dan Mbak Rita dari obrolan di hari Kamis malam kemarin adalah we need more alternatif. Kita butuh lebih banyak alternatif. Ya. Mungkin biar lebih singkat hari ini dengan tema yang disampaikan tentang belajar dan dinamikanya, karena ini luar biasa sekali. Belajar ilmu tentang belajar itu maha luas sekali. Tapi mungkin hari ini saya akan coba fokus di salah satu topik, Mbak, tentang
mungkin salah satu konsep bisa bahasanya begitu, tapi mungkin lebih tentang learning as a knowledge production dibandingkan dengan learning as knowledge reproduction. Nah, nanti kita akan sama-sama, ini yang saya ajak, bahwa kita akan refleksi dan juga problematize lah, mempermasalahkan, mengkritisi satu pemahaman kita, praktek kita, kemudian mungkin nanti ada unsur bagaimana kita sebenarnya dengan pemahaman dan praktek pembelajaran kita tuh punya image dan memposisikan anak itu dalam proses belajar seperti apa. Nah, ini terus terang dalam kesempatan hari ini ada hal baru bagi proses belajar saya. Saya bereksperimentasi, ada satu metode yang saya pengen coba biar lebih interaktif dengan teman-teman yang bergabung hari ini. Mungkin kalau yang sudah pernah kenal Mentimeter, jadi itu ada kalau yang mungkin lebih mudah pakai laptop mungkin ya, kalaupun yang pakai handphone nggak bisa gabung nggak apa-apa, silahkan kalau memungkinkan buka browser, dibuka menti.com, kemudian teman-teman bisa masukkan kodenya. Menti.com, kodenya 559862. Ya. Sudahkah terbuka? Sudah bisa diakses pertanyaannya? Silakan kalau sudah, mungkin bisa langsung dijawab saja. Pertanyaan pertama adalah, ketika mendengar kata belajar, apa yang teman-teman terlintas di pikiran kita? Just like on top of your head. Yang langsung terlintas apa? Silahkan masukkan 3 saja. Saya nggak batasi, mungkin bisa repeated nggak ya? Kayaknya nggak deh, tapi nggak apa-apa lah. Ini udah muncul, ada ilmu, buku, orang pintar. Ya, kita kasih mungkin beberapa detik lagi untuk teman-teman memberikan respon. Coba saya ubah screen-nya. Saya sharekan. Ini. Muncul nggak ya di layar ininya? Muncul. Hasilnya ini. Muncul. Yang ini ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Ada buku, ilmu, yang gede itu mungkin responnya repeated ya, dari beberapa teman. Kemudian dilakukan dari lahir hingga mati, yes. Mendalami hal baru. Kemudian orang pintar, ini semoga bukan iklan ya ini ya. Kemudian memaknai ulang, interaksi, senang, guru ya, baru, hal-hal baru ya, seumur hidup, sepanjang hayat ya. Ini memang sangat open sekali ya, apapun bisa di-share di sini. Oke, mungkin saya cukupkan di sini untuk pertanyaan pertama. Jadi mendengar kata belajar, apa yang terlintas? Ini ternyata paling dominan adalah berkait dengan ilmu, knowledge ya, dan buku. Oke, di situ ada membaca, ada hal baru, prosesnya mungkin sulit, ada yang interaksi, pintar, ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini agak agak mungkin terkesan teoritis. Ini bukan ujian, tapi sekedar untuk info saja. Jadi dari beberapa yang ada di situ, beberapa pendekatan, teori, konsep belajar, termasuk beberapa tokoh yang mungkin teman-teman pernah dengar terkait proses belajar. Silahkan ditik, bisa lebih dari 1 kayaknya. Mana saja yang mungkin, kalau semuanya masih relevan, sudah dipahami dan mungkin sering dipakai dalam aktivitas pembelajaran teman-teman, silahkan
klik semua. Ada behaviorism, social cognitive theory, constructivism, cognitivism, information processing, ada Piaget, teori Piaget tentang perkembangan kognitif, kemudian ada Vygotsky teorinya. Dulu Vygotsky ini digolongkan socio-cultural ya, tapi yang lebih baru dia ada aspek histori, jadi cultural historical theory, kemudian ada Brunner. Wah, luar biasa. Paling banyak behaviorist. Paling ini ya, termasuk teori belajar paling tua, paling banyak. Oke. Ya. Ya. Udah, wah lumayan banyak. Masih tetap behaviorist. Piaget juga dari sekian tokoh, teman-teman lebih familiar dengan Piaget ya. Konstruktivis juga cuma lumayan banyak yang ini. Oke. Ya. Nah, ini hari ini sebagai input informasi, terutama bagi saya nanti ketika mencoba melit diskusi hari ini. Tapi saya tidak akan detail bahas satu persatu apa itu masing-masing perspektif dan juga ini. Tapi ini menjadi dasar dan mungkin lebih ke bagaimana sebenarnya ketika kita sudah punya modal ini. Saya yakin teman-teman terutama yang memang background-nya ilmu pendidikan atau psikologi pasti pernah kenal ini. Cuman seringkali ketika kita sudah bergelut dengan dunia pendidikan yang sesungguhnya, baik itu mendampingi putra-putri kita atau mungkin ngajar gitu, kita sering berpikir teori dan praktek ini kayak dua hal yang berbeda gitu artinya. Oh itu kan teori. Jadi soalnya kadang ketika praktek ini nggak bisa kondisi ideal seperti yang ada di teori gitu. Nanti kita coba lihat sebenarnya bagaimana teori dan praktis ini, teori dan praktek ini sebenarnya intertwine. Ibarat ya kayak dua sisi koin seperti itu. Oke, terima kasih partisipasinya untuk di Menti. Saya ini kembali ke paparan saya yang tadi tentang refleksi pembelajaran. Ya, jadi coba sebentar. Ya, oke. Kita mulai di yang pertama nih. Kalau dari jabaran tadi, kalau tentang teori of learning ini sebegitu ruwetnya gitu ya. Dan sebenarnya antar mazhab kalau istilahnya orientasi itu ada titik ketemunya. Ini kalau mappingnya dari teori of learning kan seperti ini, ada yang orientasi terbesarnya 4 itu, ada behaviorist, constructivist. Nah ini nanti kita lihat sebenarnya yang kita lakukan pasti kita nyenggol itu keempat-empatnya itu sedikit banyak dalam praktek kita, disadari atau enggak, direncanakan atau tidak, besar kemungkinan kita sebenarnya sudah memanfaatkan itu. Oke, saya tidak jauh ke sana, tapi seperti saya sampaikan di awal tadi, kita akan coba fokus diskusi kita hari ini tentang learning as knowledge reproduction dan knowledge production. Dan mungkin teman-teman juga bisa sambil merefleksikan selama ini, terutama yang memang pendidik baik di sekolah formal maupun pendamping ketika menemani anak-anak belajar, mana yang kita lebih banyak lakukan. Ini bukan masalah benar salah, hitam putih, atau mana yang lebih baik atau enggak, tapi lebih ke tadi, semangatnya yang I say dan juga Issei ini di-share adalah kita punya alternatif. Karena dengan lebih banyak alternatif kita tentu lebih optimis menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah learning as knowledge reproduction, bahwa proses belajar itu disadari atau enggak seringkali merupakan proses untuk mereproduksi atau memproduksi ulang pengetahuan yang sudah ada. Ini karakternya biasanya memang predetermined, artinya sudah ditentukan dulu yang terstandar dan terukur. Ini cukup familiar kalau teman-teman yang pendidik di sekolah formal, berawal dari kurikulum, kalau proses menyiapkan pembelajarannya itu
apa ya, mungkin bisa dibilang top down ya, ketika kurikulum itu diturunkan dari standar pendidikan yang berupa standar isi, standar kompetensi, bla bla itu, kemudian dicoba formulasikan dalam rencana pembelajaran atau lesson plan, yang di situ ada tujuan pembelajaran, detailnya, itu yang dimaksudkan dengan predetermined. Artinya output ya, keluaran dari proses, apa yang dihasilkan dari proses belajar itu sudah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, ya mungkin banyak hal lah, misalnya kelas 1 belajar tentang, kelas 1 apa ya, atau mungkin kelas berapa, kelas 3 atau 4 mungkin, yang belajar tentang siklus hidup makhluk, siklus rantai makanan. Jadi misalnya anak belajar dari, ada itu tanaman, kemudian dimakan binatang, pemakan tumbuhan, burung misalnya, kemudian dimakan ular, dimakan terus. Jadi anak-anak tujuannya bahwa setelah proses belajar, nanti mereka tahu siklus itu dan bisa menjelaskan. Nah, seringkali prosesnya, poin-poin yang saya sampaikan di sini, bisa jadi lebih dari itu, tapi seringkali berkutat di sini. Ketika ada materi, kemudian prosesnya memang tergantung seberapa resource yang ada, seberapa eksploratif gurunya. Kadang yang paling konvensional katakanlah ya ada buku dibaca gitu ya, atau mungkin kalau yang lebih variatif ada kadang pakai video, mungkin gurunya mencarikan video, ada yang lebih mencoba memasukkan unsur experiential misalnya dengan mengobservasi, katakanlah anak diajak field trip mungkin untuk melihatnya. Jadi berbagai metode caranya, tapi berakhir di belakang bahwa nanti biasanya setelah dia mengenal, memahami pembelian materinya, mungkin memang nggak selalu monoton dengan pemberian ceramah ya, tapi bisa dengan berbagai metode, tapi intinya anak memahami, oh siklus yang berawal dari tanaman sampai ke elang, atau yang berakhir ke manusia, atau apa, prosesnya seperti ini. Sama halnya misalnya tentang metamorfosa atau perkembangan beberapa materi itu, artinya nanti ketika hasil belajarnya itu measurable, itu diukur dengan evaluasi yang umumnya lewat tes. Bisa jadi memang ada yang dengan presentasi, dengan project atau apa, tapi terukur dalam artian si guru atau pendidik ini sudah punya norma atau acuan, ini yang harus dihasilkan anak. Jadi nanti knowledge yang atau ilmu yang dihasilkan dalam proses belajar itu diukur dengan norma, artinya seberapa ini sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ini yang mungkin bisa dipahami dengan learning as a knowledge reproduction. Itu yang di situ biasanya memang prosesnya dengan menjawab pertanyaan, artinya ketika anak dikasih bacaan, diharapkan dia memahami isi bacaan atau materi yang diajarkan, kemudian nanti ukuran keberhasilannya adalah ketika dia ditanya atau dia harus mempresentasikan pemahamannya, itu dia bisa menjawab dengan jawaban yang kurang lebih sama dengan yang sudah direncanakan, ditentukan sebelumnya, seperti itu. Nah, ini yang sering nanti jadi isu adalah seberapa ilmu ini nanti berkembang ketika proses belajarnya seperti ini. Nah, dibandingkan dengan learning as knowledge production, artinya bahwa proses belajar yang terjadi itu semacam sebagai pemantik atau bekal untuk anak lebih mengeksplorasi ilmu yang lebih banyak lagi. Jadi memang biasanya less structure, jadi strukturnya tidak kaku, makanya disebutkan di sini open-ended. Yang unpredictable ini adalah prosesnya kadang tidak terduga, anak datang dengan jawaban atau sebaran ilmu yang seperti apa, informasi yang dia bawa seperti apa, itu kadang tidak terduga proses eksplorasinya. Kemudian di dalamnya ada proses movement ya, atau percobaan yang terus-menerus. Nah, ini kalau kemarin
di beberapa paparannya Mas Menteri Pendidikan itu banyak disampaikan bahwa salah satu budaya belajar yang pengen digaungkan dengan Merdeka Belajar itu adalah membangun culture of learning yang karakternya diantaranya adalah banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Ini nanti mungkin di slide berikutnya dengan contoh kasus mungkin lebih mudah. Prosesnya lebih banyak dengan bertanya. Membekalkan keterampilan bertanya itu tidak mudah buat siapapun. Kita pun juga untuk bisa nyusun research question itu bikin proposal 1,5 tahun itu belajar bertanya itu. Artinya ke anak-anak pun bahwa untuk memformulasikan sebuah pertanyaan itu ada sebuah knowledge atau learning experience. Jadi asking question kemudian dia mengamati hal yang sama, individu yang berbeda mungkin akan intake-nya apa yang diperoleh akan berbeda. Kemudian banyak inquiry dalam prosesnya dia mensintesis sendiri dan discovery. Ini memang istilahnya kayak berat-berat gitu, tapi mungkin nanti dengan contoh akan lebih mudah. Oke, contohnya sekarang yang kontekstual. Contohnya adalah sama-sama dengan kasus COVID. Ini saya yakin hampir teman-teman semua pendidik bisa relate ya, bisa. Karena COVID ini kan jadi tema belajar di seluruh dunia kayaknya. Ini saya memberikan ini sebagai problem based learning, jadi belajar berdasarkan masalah nyata. Pendekatan yang pertama kita melakukan, dan ini saya yakin banyak dilakukan teman-teman di banyak level ya, baik yang preschool sampai SD, SMP, pembelajaran dengan tema COVID ini. Eksplorasinya atau pertanyaan pancingannya dengan adanya coronavirus ini, anak-anak ditugaskan untuk mencari tahu apa sih COVID itu, apa bahayanya, bagaimana penularannya, apa pencegahannya, dan guru bisa sangat variatif di sini. Bisa disesuaikan tingkat kedalaman, tingkat kesulitan, challenge-nya ya, tantangannya. Tapi kurang lebih prosesnya adalah anak-anak diminta untuk mungkin studi literatur, baca buku, atau mungkin guru yang memberikan, dan ini menariknya kalau COVID karena sangat aktual, ilmunya juga masih berkembang, ini informasinya pun terus berkembang seperti itu. Jadi misalnya dikasih informasi atau diminta anak nonton YouTube video penjelasan yang dari Kementerian Kesehatan atau dari mana, jadi kemudian anak mulai mencatat. Kadang tugasnya suruh bikin video, saya lihat di Facebook, di beberapa status teman-teman Instagram juga memposting tugas-tugas anaknya atau muridnya berkaitan dengan COVID ini. Biasanya ada yang bikin short video 2 menitan, anak menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang betul untuk mencegah COVID misalnya. Kemudian atau video pendek menjelaskan apa sih COVID itu, kenapa itu berbahaya, kemudian bagaimana menularnya. Nah, ini sebagai proses, mungkin prosesnya bervariasi, tapi perputaran ilmunya, perputaran informasinya itu saja. Karena informasi COVID itu ya, walaupun ilmunya masih berkembang, tapi kan kurang lebih bahayanya, gejala yang muncul, informasinya relatif sama. Jadi kalau kita punya murid 20 lah, kita berikan tugas yang ini, nanti ketika penugasan itu dikumpulkan, walaupun videonya macam-macam, konten informasinya kurang lebih akan sama. Disitulah yang dimaksud knowledge reproduction, bahwa pengetahuan tentang COVID itu dalam proses pembelajaran ini ya direproduksi oleh anak-anak. Artinya mungkin anak yang kemarin nggak tahu, sekarang jadi tahu bahwa penularannya bisa lewat berbagai media. Kalau di kayu dia nempel berapa lama, itu mungkin bervariasi seperti itu. Dan seringkali memang nanti evaluasinya itu diujikan, entah berupa tes atau mungkin entah Google Form kalau yang pakai online, atau ketika memungkinkan untuk tetap ada tes, gurunya ngasih soal atau pakai portofolio apapun, tapi intinya pengetahuan yang ada di situ relatif comparable dapat.
kurang lebih sama yang dibawa anak dari proses belajar ini. Dibandingkan dengan yang pancingan pertanyaannya berbeda. Ketika itu dijadikan eksplorasinya, bagaimana keluargamu menghadapi COVID-19? Jadi pertanyaannya, siapa yang tinggal di rumah? Karena mungkin ada anak yang tinggal ada kakek neneknya di situ, ada mungkin sharing, dia punya kos-kosan, atau mungkin dia sharing house, dengan dalam satu rumah ada 2 keluarga misalnya, ada adik bayi mungkin, kemudian apa yang dilakukan masing-masing anggota keluarga. Jadi dengan pancingan pertanyaan yang berbeda, nanti yang dibawa akan berbeda. Kenapa ini bisa dikatakan sebagai knowledge production? Karena mungkin dengan 20, besar kemungkinan 20 anak, mungkin malah bisa dipastikan 20 anak ini akan membawa 20 cerita yang berbeda. Ketika ini mungkin bagaimana dia menceritakan dengan siblingnya, apakah masih bisa bermain di luar atau enggak. Jadi lebih banyak kayak storytelling mungkin ya. Sebenarnya metode yang diambil pun bisa variasi, tetap bisa dengan baca, tetap video recording atau apapun. Tapi resource-nya itu kan dari authentic experience, apa yang terjadi di rumahnya. Karena mungkin bisa jadi ketika yang orang tuanya kerja non formal, misalnya yang harus tetap berdagang setiap hari, apa yang dilakukan di keluarga itu. Atau dibandingkan dengan yang memang kantoran yang terus bapak ibunya full di rumah, itu apa yang terjadi. Misalnya dia punya sibling, apa mungkin katakanlah konflik yang terjadi, misalnya harus bergantian gadget ketika pembelajaran harus online seperti itu. Jadi bagaimana setiap keluarga untuk survive, kemudian nanti dijabarkan. Sebenarnya pertanyaan jabarannya bisa lebih diperkaya lagi ya, tergantung mungkin level dan juga seberapa yang ingin digali gurunya. Dan ini dari apa yang ada itu share the story. Jadi memang nggak ada, bisa dikatakan kalaupun ada semacam rubrik, itu mungkin lebih ke, ada nggak konten tentang cerita tentang keluarganya, tentang anggota keluarga, ada nggak komponen ini, ada nggak komponen, tapi tidak semuanya predetermin gitu, tidak semuanya sudah distrukturkan, sudah ditentukan oleh guru. Karena guru juga nggak bisa memprediksi dari 20 anak ini mana keluarga yang ada kakeknya, mana yang ada bayinya, itu ceritanya. Nah, disinilah knowledge itu diproduksi. Artinya bahwa mungkin ya tetap basic knowledge atau ilmu dasar tentang per-COVID-an, bahwa ya COVID ini virus yang seperti ini menularkan begini-begini, tapi itu diperluas dengan pancingan pertanyaan itu, ketika bagaimana setiap keluarga mempunyai strategi menghadapi yang berbeda, kesulitan yang berbeda. Mungkin ketika cerita itu dibawa ke kelas, apapun forumnya, baik online ataupun guru punya mekanisme untuk men-sharing itu ke anak-anak lain, itu bisa saling belajar. Oh ternyata keluarganya si A ini begini, dia dengan kakaknya bisa begini. Itu bisa dikatakan beyond kurikulum kalau kaitannya dengan capaian ilmu. Nah ini yang harapannya sebenarnya kita bisa lebih memperkaya proses belajar yang mensupport atau memperkuat knowledge production ini. Perbedaannya, signifikansinya di mana? Bahwa ketika reproduction ini memang relatif belajarnya predictable. Jawabannya relatif seragam dan homogen, structure, terstruktur, karena sangat, walaupun dimungkinkan, tapi kecil kemungkinan untuk diverse gitu, kayak ibaratnya mengarah ke arah pembelajaran itu jadi lebih terfokus ke satu hal yang sama. Ya misalnya kalau kasus COVID tadi ya fokus pada pengetahuan seputar virus itu gitu. Kemudian berfokus di kondisi anak, bagaimana. Jadi guru lebih fokus seberapa anak ini ngerti enggak tentang COVID, dia paham enggak, kemudian kalaupun
beyond thinking, lebih seberapa misalnya dia tahu cara membersihkan, seberapa dia benar-benar melakukan cuci tangan dengan benar itu, kemudian dia distancing misalnya yang kayak gitu, itu fokus di individualnya. Sementara dengan knowledge production ini kita jelas dapat respon yang tidak terduga, unpredictable, dan beragam, itu tadi. Kemudian autentik karena itu real yang terjadi di masing-masing keluarga. Saya nyatakan high touch di sini kenapa? Karena di salah satu diskusi yang saya lakukan dengan beberapa guru ketika memproblematisasi dengan COVID ini kan banyak yang harus online, sering dipermasalahkan high touch, high tech, bahwa ketika pembelajaran itu high tech, lebih banyak online-nya, kita jadi kayak nggak bisa high touch, nggak bisa less touching gitu ya, karena kita physically nggak ketemu, jadi kayak konektivitas antar pelajar, antar guru dengan muridnya kayaknya nggak. Padahal sebenarnya ketika kita bisa memberikan pancingan stimulasi belajar yang autentik, menggali hal-hal pengalaman real masing-masing anak ini bisa jadi tetap high touch. Saya membayangkan jadi muridnya, oh ternyata guru paying attention ya, ternyata hal seperti ini diperhatikan dalam proses belajar, bahwa di rumahku begini, saya begini, itu karena real tentang diri saya, itu konektivitasnya tinggi. Kemudian fokusnya tidak hanya ke anak, tapi juga apa yang terjadi di lingkungannya. Ini juga saya pikir cukup penting bagi guru untuk mengassess appropriateness ya, seberapa pas kita memberikan proses pembelajaran yang tepat ke anak. Karena mungkin sebenarnya pemerintah juga cukup adaptif dengan, kalau dilihat proses perubahan surat edaran terkait COVID ini, belum pernah seingat saya pemerintah itu dalam sebulan membuat surat edaran yang ini. Dan yang terakhir itu saya pikir sudah cukup cukup luas tawaran yang diberikan. Surat edaran terakhir itu kan memberikan option untuk ketika pembelajaran itu bisa dengan daring ataupun luar jaringan, terus pilihannya apa, resource pun ditawarkan di situ. Artinya ketika ini tadi kita dapat input dari anak-anak sendiri, bagaimana dia dan kondisi keluarganya, mungkin dari beberapa pilihan yang sudah ibarat ada kayak rak gitu ya yang ditawarkan pemerintah itu, oh kalau ini bisa pakai TV, ini bisa pakai sumber yang bisa dipakai non online, itu kita juga bisa ibarat menentukan menu itu bisa lebih fleksibel ketika kita juga ngerti kondisi anak-anak. 5 menit lagi Mbak. Oke, siap. Ya, itu lebih ketika authentic, relatable, relevan, tentu lebih bermakna bagi masing-masing individu. Kemudian karena itu berkait dengan mereka meng-highlight reflection dan critical thinking. Nah, oke. Ya, ini mungkin 5 menit terakhir saya fokus di sini tentang image of children. Seringkali dan mungkin sudah cukup lama ya kita dengar istilah belajar berpusat pada anak. Jargon banget gitu ya. Dari zaman saya SD dulu CBSA, sebenarnya cara belajar siswa aktif itu dari zaman Orde Baru pun sebenarnya didengungkan seperti itu. Tapi apa realisasinya? Terus bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan pemahaman kita tentang teori-teori itu tadi? Seberapa behavioris itu bisa kok untuk children center, kognitivis apalagi, konstruktivis apalagi gitu. Nah, tapi seringkali itu tadi, bahwa yang perlu kita tanyakan adalah mungkin hal yang lebih mundur lagi, lebih mendasar, bagaimana kita memposisikan anak. Ini dari lima yang ditulis di sini, saya meng-highlight paling atas, paling bawah, terkait dengan dua konsep belajar tadi yang saya sampaikan di awal. Seringkali kita melihat anak ini sebagai the child as knowledge, identity, and culture reproducer. Jadi kita melihat bahwa anak ini ya memang harus dibantu, disiapkan untuk masa depannya, makanya dia perlu dibekali ilmu, dia juga mesti ngerti budaya dan identitasnya.
Itu makanya ya di pembelajaran kita makanya ada agama, ada budaya, ada apa. Itu semua memposisikan mereka itu sebagai passive recipient, bahwa mereka ini harus menerima materi. Jadi akhirnya proses pembelajarannya itu tadi delivering, kemudian kita minta mereka ini untuk memastikan bahwa mereka bisa reproduce pengetahuan, culture ataupun identitas. Dibandingkan yang terakhir co-constructor ini memang terjemahannya agak susah karena memang kita harus benar-benar move away atau mungkin sedikit keluar untuk bisa melihat refleksi lagi. Apakah kita sudah memposisikan anak-anak ini sebagai aktif partisipan? Apakah mereka sebagai kontributor dalam ilmu pengetahuan? Gimana caranya? Kalau tadi di proses belajar saya sebutkan banyak tanya, banyak itu tidak hanya dilakukan si anak, tapi sebagai pendidik pun kita melakukan itu. Artinya bahwa untuk memposisikan anak sebagai co-constructor, sesama kita sama-sama membangun ilmu pengetahuan itu bersama anak-anak, ya kita pun harus banyak bertanya. Kita harus banyak memberikan space kepada anak-anak untuk berkontribusi. Nah, itu nanti mungkin dalam diskusi kita bisa lebih banyak menggali di sana. Karena ini mengubah cara berpikir yang akhirnya berpengaruh ke cara kita bertindak. Ini mungkin highlight-nya, kalau tadi saya Dalberg Moss itu kan dari Skandinavia ya, itu ilmu-ilmu teori belajar kontemporer, terutama post teori ya, kalau teman-teman pernah dengar post humanis, post strukturalis, post itu kayaknya berkembang di sana, yang ternyata sebenarnya secara pemikiran itu kita sudah punya filosofer yang luar biasa gitu. Salah satunya Ki Hajar Dewantoro, dan mungkin kalau yang saya pakai malah filosofi Jawa dari Mangkunegoro yang sudah lebih lama lagi gitu ya. Bahwa Ki Hajar, dan ini yang kebetulan kalau kantor saya ini kan karena di bawah Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, kemarin Pak Dirjen berkali-kali dalam banyak paparannya selalu meng-highlight pendapat Ki Hajar yang tentang berhamba kepada anak. Karena harapannya memang ke depan guru lebih banyak mengembangkan strategi di mana belajar itu berpusat pada anak, berawal dari anak. Jadi nanti mungkin dalam sharing saya ada contoh sekolah preschool yang teman saya yang handle di Jogja itu, lab sekolah cita di RC. Kemudian di Tangerang sini ada madrasah yang saya lihat itu sebenarnya sudah mulai menerapkan ini. Artinya ini bukan distant, bukan hal yang awang-awang, bukan dari luar. Kita dari filosofi kita, dari budaya kita ini sebenarnya sudah dari dulu menempatkan anak sebagai pusat dan senternya belajar gitu kan, dari mereka. Kemudian jadi kita sebagai orang dewasa mungkin bisa belajar untuk tidak selalu mengambil alih. Yang terjadi sekarang, kita take over proses belajarnya, kita susun kurikulumnya seolah-olah kita tahu apa yang dibutuhkan anak yang akan mereka belajarkan. Partly ya, sebagian, tapi dalam prosesnya kita juga harus membuka ruang di mana anak lebih banyak berkontribusi. Dan itu kita bisa lakukan kalau kita punya pemahaman bahwa belajar ini adalah proses untuk memproduksi pengetahuan, bukan mereproduksi. Jadi anak bukan untuk mereplika atau menduplikasi yang sudah ada, tapi mereka punya sesuatu, ada yang mereka bawa. Ada teman baik saya itu salah satu buku, kalau pernah kenal Pak Buki itu ya, ada bukunya yang kalau nggak salah Anak Bukan Kertas Kosong, itu karena memang bukan mereka enggak ada sesuatu lah yang mereka sebenarnya sudah bawa gitu, entah dengan pengalaman yang ada di keluarga atau apa, semuanya bisa digali, dioptimalkan dengan itu tadi, belajar sebagai proses memproduksi pengetahuan dengan apa yang sudah dipunyai anak. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke moderator, monggo Mas Irwan. Siap, terima kasih banyak Mbak Ririn. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan, kemudian di Facebook Live juga sudah ada yang bertanya. Mungkin nanti kita akan coba jawab setelah paparan Mbak Rita. Jadi
ada beberapa pertanyaan dan terima kasih banyak Mbak Ririn, luar biasa. Selama ini mungkin saya sendiri, saya pribadi lebih kepada bagaimana learning itu sebagai knowledge reproduction, bukan learning as knowledge production. Karena ya dari kelas 1 SD sampai dengan di bangku kuliah juga kebanyakan menghafal dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya saya persilahkan yang ada di sebelah saya untuk menyampaikan sedikit paparannya. Barangkali kalau tadi Mbak Ririn sudah menjelaskan dari perspektif teori, bagaimana learning itu dilihat dari perspektif roots pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau barangkali saya nggak tahu nanti yang di sebelah saya dari perspektif praktis kah atau praksis atau bagaimana? Silakan Mbak Rita Anggotawati. Oke, makasih ya Pak Irwan. Mbak Ririn, sebetulnya kalau saya hanya melengkapi Mbak Ririn kan sesuai perjanjian kita hari Kamis kemarin. Bukan kelengkapin sih, menggenapi aja biar rame gitu ya. Jadi nggak cuma satu orang pembicara sesungguhnya. Oke, saya mohon izin boleh nanti Pak Irwan tolong bantu di slide share. Jadi kalau misalnya pembahasan tadi Mbak Ririn sebetulnya kan sudah komprehensif sekali ya ketika belajar mengenai dilihat dari kemudian bagaimana refleksinya, kemudian bagaimana kemudian kita coba criticize gitu ya, kembali gitu bahwa memang ada perspektif-perspektif belajar yang kemudian kami pahami, maksudnya kami pahami itu maksudnya sebagai pendidik itu kita memahaminya sebagai tadi tuh yang akhirnya dengan sangat interaktif dipersembahkan oleh Mbak Ririn ya. Kemudian juga ada yang tadi saya benar-benar sama mungkin ya dengan Mas Irwan bahwa kemudian ada proses belajar yang ketika kita differ itu sebetulnya ya yang satu proses belajarnya itu adalah reproduction, yang satu production, kemudian di bagian akhir statement Mbak Riri juga sebetulnya memang alhamdulillah ya betul ada banyak sekolah-sekolah sebetulnya yang sudah ke arah situ dan melegakan hati gitu, dan justru sekarang ini boleh Pak kalau mau di-share, dan justru sekarang ini memang waktunya kita saling sharing dan berbagi gitu bagaimana kemudian para pendidik di baik itu lembaga sekolah formal maupun non formal gitu kita bisa saling sharing karena kemudian ternyata belajar itu intinya sebetulnya bukan hanya kemudian masalahnya guru atau pendidik saja gitu ketika kita disadarkan pada satu kondisi. Kayak judulnya masih sama ya, belajar dan dinamikanya. Kemudian saya sih pertama mungkin ini gitu ya. Ketika tadi banyak teori-teori belajar, saya tersentuh di bagian belajar adalah masalah sikap dan bukan bakat. Seringkali kan kita suka dengar gitu orang-orang saya nggak bakat nih dagang misalnya, atau saya nggak bakat belajar gitu. Padahal ternyata itu bukan bakat sih ya, itu adalah attitude bagaimana kemudian kita mau atau tidak gitu ya untuk si proses belajar ini tadi juga kan ketika kita mencoba mengkonsepsikan bahwa apa sih belajar menurut kita, tadi ada yang ilmu, ada yang buku gitu, ada yang kemudian membuat makna baru dan sebagainya, sehingga sebetulnya itu adalah attitude kita terhadap belajar itu sendiri gitu, dan masing-masing person itu pastinya akan berbeda gitu ya, dengan peta yang dia miliki, dengan persepsi yang dia punyai, pengalaman-pengalaman yang mungkin melatar belakangi, sehingga pada akhirnya kita memiliki satu konsep tersendiri mengenai belajar. Dan kemudian kalau kata A.W. Combs, dia bilang bahwa belajar itu ada dua bagian gitu. Yang pertama adalah mengkonfrontasi atau mengkonfrontir informasi atau pengalaman-pengalaman yang baru, kemudian kita belajar. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang baru, kita akan menjadi ada move gitu ya untuk belajar. Dan yang kedua ketika kita menemukan atau discovery, mungkin tadi ketika Mbak Riri kasih contoh ada problem based learning gitu kan, itu ada dua sikap gitu ya, bagaimana kemudian apakah kita baru sampai misalnya gitu ya, kita mengkonfrontasi informasi itu dan pengalaman baru itu menjadi suatu aspek pembelajaran dari corona misalnya, kemudian kalau misalnya ada lagi yang tadi sudah mengeksplor gitu ya, yang production, itu penemuan-penemuan atau hal-hal baru yang menjadi bahan diskusi itu menjadikan satu makna yang personal dan individual yang mungkin saja ketika kemudian kita tanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kualitatif yang benar-benar open-ended, kalau tadi kata Mbak Ririn ya, itu maknanya akan berbeda gitu satu sama lain dan akan mengayakan, sehingga permasalahannya lagi adalah bukan tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita akhirnya memaknai atas suatu kejadian, dan itu adalah suatu pembelajaran. Oke.
Kemudian ini agak sedikit beda-bedain aja gitu ya. Kalau tadi Mbak Ririn tentang teori, saya lebih mungkin melihat dari segi model gaya belajar yang sebetulnya sudah ada dari puluhan tahun yang lalu. Dan kemudian model-model ini ada yang memang beberapa diadaptasikan gitu ya oleh para pendidik ataupun malah orang tua gitu yang memang mendidik anak-anaknya di rumah. Ada yang namanya model VAK atau Visual Auditory Kinesthetic, ini lebih kepada modalitasnya gitu ya. Ini Richard Bandler dan Grinder yang dari Neuro Linguistic Programming, sehingga bagaimana kemudian model gaya belajarnya itu dilihat dari indera-indera para pembelajar, nanti dia punya preferensi kemana. Kemudian ada yang disebut dengan model sistem for map gitu, ini adalah dominasi otak kanan otak kiri. Ada dan yang pertama ini preferensi individu, bagaimana kemudian nanti mana sih yang lebih dominan gitu ya. Kemudian ada brain quadrants, ada otak kanan, ada fungsi mental gitu ya. Kemudian ada juga dalam perkembangannya ada Gregoric Energetic Model of Mind Style, ini mempertimbangkan bagaimana pikiran-pikiran itu bekerja, so how the mind works gitu. Mungkin Steven Pinker juga mungkin lanjutannya dari sini sebetulnya gitu. Kemudian Working Style Analysis ini sebetulnya pengembangan dari model dan yang pertama, ketika kemudian preferensi individu itu ada dalam dua wilayah, yaitu indera, panca indera, kemudian dominasi otak kanan dan kiri. Ini dibahas dengan gamblang sebetulnya dari satu buku yang saya baca dari Barbara Prasnik, tapi kemudian satu kesimpulan yang memang menyentuh saya sebagai seorang ibu dan juga pendidik gitu ya, ini bahwa semua gaya belajar itu bagus, tidak ada yang baik atau buruk, karena ini adalah masalah preferensi. Gitu. Bagaimana kemudian anak itu akan memilih gaya belajarnya, memiliki preferensi gaya belajar, pun pendidik itu sendiri. Gitu. Pendidik juga mungkin punya preferensi bagaimana cara dia mengajarnya. Nah, menselaraskan antara gaya pendidik dan yang dididik, mungkin itu yang nantinya bisa menjadi bahasan lebih panjang gitu ya, karena preferensi-preferensi itu tidak bisa kita paksakan bahwa kemudian murid-murid perlu mengikuti, misalnya kalau konteksnya siswa di sekolah gitu ya, harus mengikuti preferensinya guru, sehingga akhirnya tidak ada titik temu. Atau orang tua yang punya preferensi belajar tersendiri ketika dalam kasus sekarang dalam masa pandemi sehingga perlu berperan sebagai pendidik, dia juga misalnya berbeda nih preferensinya dengan anaknya, kemudian berbenturan, sehingga seolah-olah bahwa belajar itu punya gaya yang khusus atau harga mati dan tidak bisa kompromi. Tadi kalau dari bahasa Mbak Ririn sudah jelas bahwa itu memang unik. Jadi di analisis atau learning style analysis, analisis gaya belajar itu kan ada banyak faktor yang sebetulnya bisa nanti saling mempengaruhi. Kemudian bagaimana caranya akhirnya para pendidik mungkin dalam konteks yang lebih dewasa daripada siswa itu sendiri, daripada anak-anak atau orang tua kepada anaknya, mengenali dan kemudian mencoba untuk menselaraskan apa yang dia miliki, preferensinya dengan preferensi yang dimiliki oleh anak-anak. Ini dulu kami praktekkan sebetulnya ya, rame-ramenya itu 2016-2017 ya, pada saat kemudian belum terlalu aktif di luaran juga, kami memahami bahwa kemudian sebagai educational therapist, anak-anak ini perlu jembatan loh gitu, bahwa kemudian ada learning differences yang memang perlu kita hargai, ada kemudian bahwa ternyata mereka akan lebih muncul potensi-potensinya ketika kita memang mengenali bahwa dia lebih prefer menggunakan cara yang mana gitu. Dan kemudian kalau ada istilah yang, tapi susah kalau muridnya banyak, nanti kira-kira gimana ya gitu. Cara mengenalinya, karena siswanya banyak. Nah, ketika mengajarnya sudah sebetulnya total memang niat ingin menjadi seorang pendidik, sebetulnya halangan-halangan bahwa kemudian nanti bagaimana caranya kita mengenali itu lebih kepada kepekaan sih ya, nantinya gitu, bagaimana kemudian kepekaan-kepekaan itu juga dilatih, sehingga gaya belajarnya yang memang dia menjadi preferensi si anak, selain memang karena ada alat tesnya gitu ya, itu bisa dengan, mungkin tidak mudah, mungkin akan ada banyak struggle gitu untuk dikenalinya, tapi kemudian ketika rasa tersambung antara pendidik atau orang tua kepada peserta didik atau anak-anak itu sudah nyambung, sehingga akhirnya ritmenya itu bisa berjalan. Dan itu sebetulnya memang perlu pembuktian yang lebih banyak lagi, tapi sampai saat ini sih itu yang saya pahami sebagai seorang pendidik. Oke. Kalau tadi temanya memang tema bahasannya pastinya kita akan nggak jauh-jauh dari pandemi gitu ya. Bahkan berkah kita bisa berkumpul saat ini pun karena pandemi menghampiri sebetulnya. Ada beberapa renungan yang kemudian menjadi bahan apa ya. Saya tuh kalau
kemudian merasa bahwa ketika saya ngomong belajar, renungan yang pertama ketika pandemi menghampiri itu adalah PSBB. Bagaimana kemudian physical distancing, kemudian aturan pembatasan sosial berskala besar, kemudian digaungkan oleh pemerintah dalam aturan dan kemudian masa berlaku yang betul tadi kata Mbak Ririn, surat edaran itu larinya sana kemari dan cepat sekali gitu ya, bahkan sampai waktu libur cuti saja, karena kami juga sama di CMM Cecep sebetulnya masih berada di bawah Kemendikbud gitu, jadi mengikuti aturan yang berlaku, itu bisa berubah dengan edaran yang disampaikan melalui WhatsApp ya, sebelum suratnya terbit gitu. Kemudian kalau kita pikirkan ulang gitu, bagaimana sih pengaruhnya pada proses pembelajaran? Pembelajaran bagi siapa? Nah, saya ingin meluaskan peta bahwa kita bukan hanya bicara tentang anak-anak gitu ya, sebagai siswa atau murid di sekolah, tapi kemudian prosesnya pada pembelajaran orang tua yang kemudian mesti functioning kepada hal yang sesungguhnya sebetulnya adalah fitrahnya gitu ya, yaitu pendidik anak-anak. Dan kemudian proses pembelajaran para guru sehingga bagaimana mereka mempersiapkan diri dalam masa pandemi itu di waktu yang sangat-sangat cepat gitu. Perlu melakukan satu perubahan-perubahan yang signifikan dari pola dia mengajar, pola dia mengatur framework atau mensinergikan dengan kurikulum yang ada. Dan memang alhamdulillahnya banyak pilihan-pilihan yang diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan sehingga sebenarnya ketika misalnya seorang guru itu bisa lebih peka misalnya gitu ya, bahwa kemudian boleh kok A, B, C, D gitu ya, tergantung dengan kondisi di masing-masing wilayah. Kemudian renungan yang kedua adalah ini karena banyak masukan ya, banyak karena acara Saturday Morning Coffee itu kan kami sebetulnya minggu kedua dan keempat untuk pendidik ya, educators, dan kemudian minggu pertama dan ketiga untuk para orang tua. Sehingga ada pertanyaan yang muncul, bagaimana pendidik yang berperan ganda pun yang tidak berperan ganda sebetulnya ya, menyelaraskan antara pekerjaan dan pengasuhan. Karena kita juga tidak bisa menafikan kenyataan bahwa para guru-guru ini juga sebetulnya orang tua gitu di rumahnya. Mostly ya, ada beberapa yang memang ada memiliki anak-anak yang perlu mereka asuh juga, sehingga menyelaraskan antara sesuatu yang memang perlu mereka kerjakan, karena work from home itu kan bukan liburan gitu ya, mereka juga perlu menyelesaikan banyak sekali agenda-agenda yang mereka perlu lakukan, tapi perbedaannya adalah mereka melakukannya di rumah gitu. Kayak apa ya gitu. Kemudian yang ketiga renungannya itu adalah, boleh Pak? Ya, bagaimana pemahaman hakikat belajar itu sendiri. Jadi sebetulnya insight yang saya dapat diskusi kita hari Kamis malam itu ya, bersama Mbak Ririn juga sebetulnya dengan Mas Irwan dan Mas Teddy, apakah kemudian belajar itu memang dibatasi untuk anak-anak sekolah saja, atau sebetulnya belajar itu juga tentang diri kita, bahwa kita juga perlu banyak akhirnya menyematkan makna-makna baru tentang pemahaman belajar itu sendiri. Oke. Kemudian selain renungan itu, saya mendapatkan juga ada insight-insight. Tadi juga Mbak Ririn sudah sempat yang high touch tadi gitu ya, sempat disebutkan, dan ini memang ini banyak disampaikan oleh para rekan-rekan guru gitu, dan juga orang tua. Kemudian dijadikan satu pokok bahasan juga di webinar-webinar yang khususnya mengenai tentang pembelajaran gitu, bahwa meski online learning itu dijadikan pilihan, tapi sesungguhnya sampai kepada satu kesimpulan bahwa teknologi bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Selain masalahnya adalah range internet, ketersediaan internet gitu kan, bahwa kemudian ada Pak Menteri kemudian katanya kaget ketika ada daerah-daerah itu yang jangankan kita bicara tentang sinyal gitu ya, listrik pun belum ada gitu misalnya, sehingga akhirnya banyak guru-guru yang luar biasa dengan komitmen yang sangat kuat dalam masa WFH ini, kemudian school from home atau home based learning ini, mereka bergiliran mengunjungi lokasi rumah-rumah tempat peserta didiknya dengan mengikuti protokol yang ada dan risiko-risiko yang perlu mereka hadapi sendiri gitu. Ini insight yang saya dapatkan, dan ternyata bahwa memang banyak pendidik yang masih mengajar dengan hati itu nyata gitu ya. Kemudian yang kedua insight yang saya dapatkan bahwa orang tua terbukti guru pertama dan utama. Sementara guru adalah mitra sejajar mereka, sehingga bukan mengalihkan tugas sebetulnya, tapi lebih kepada
mau dimaknai ulang nggak ya? Yuk kita belajar gitu. Seolah-olah orang tua itu dihadapkan satu kondisi di mana memang ketika sudah bisa mereframing ya, tugasnya guru itu berat ya gitu. Ada satu pemahaman yang itu sudah jadi meme gitu malah ya. Kemudian ada juga anak-anak yang aku pengen I want my teachers back gitu ya. Ada juga meme-meme yang begitu. Tapi kemudian memang fitrahnya sebetulnya orang tua nih yang merupakan guru pertama dan utama. Nah, sebagai mitra apa yang bisa dilakukan oleh para pendidik sebetulnya untuk mendukung? Kemudian insight-nya akhirnya setelah memahami bahwa orang tua itu adalah guru pertama dan utama dan guru adalah mitra sejajar, tadi itu udah dibahas nih ya sebetulnya sama Mbak Ririn di akhir bahwa kita pun Indonesia pun gitu ya sebetulnya sudah punya filosofi-filosofi pendidikan yang sangat kuat dari Ki Hajar Dewantara gitu, bahwa kemudian kolaborasi dan sinergi trisentra pendidikan, ini saya ambilnya dari Kemendikbud ya, itu memang jalan kemitraannya semestinya seperti ini, dan sebetulnya bukan baru muncul ketika pandemi, tapi kemudian memaknai ulangnya mungkin baru sekarang lebih dalam lagi. Ini mendukung tadi kata Mbak Ririn ya, bahwa kemudian memang the heart of education-nya itu adalah image of children itu sebetulnya memang ada di pusat, ada di tengah gitu. Jadi kalau student learning center itu sebetulnya bukan hanya kemudian dari segi mereka bagaimana belajar, tapi bagaimana kemudian cara belajarnya pun, proses pembelajarannya pun memang ada kondisi-kondisi di mana kemitraan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat itu akan akan bisa menguatkan kondisi yang sangat berat ini jika memang posisinya sudah saling menguatkan. Bagaimana kemudian semua berfokus kepada anak misalnya gitu ya, sehingga ketika orang tua atau keluarga memutuskan untuk belajar untuk bagaimana akhirnya menghadapi situasi pandemi ini dan ke depannya, karena kita juga tidak tahu nanti post pandemi atau yang disebut dengan new normal ini kondisi akan seperti apa, ketika keluarga bisa bersinergi dengan satuan pendidikan, bisa formal maupun non formal, kemudian juga dengan masyarakat sekitar, bagaimana komunitas juga saling mendukung gitu, bahwa kemudian kita yuk fokusnya sama anak-anak dan bagaimana caranya ini bisa teratasi bersama-sama, sehingga tidak ada lagi disebutnya asumsi-asumsi atau yang kalimat-kalimat yang seolah-olah memojokkan satu atau dua pihak ketika misalnya bilang ini gurunya makan gaji buta gitu, dan kemudian gurunya nangis misalnya gitu ya, karena sesungguhnya menyiapkan kurikulum baru, menyiapkan pola ajar baru dengan sistem yang di luar dari kebiasaan itu sebetulnya kita nggak bisa bilang mereka makan gaji buta gitu. Dan kemudian insight selanjutnya adalah physical distancing bukan social distancing. Jadi yang dijaga itu adalah jaraknya, bukan hubungan sosial antara satu individu dengan individu yang lain. Sehingga kemudian salah satu contohnya adalah webinar ini yang kemudian di-streamkan melalui Facebook. Saya dan suami mungkin duduk di Bandung, kemudian Mbak Ririn ada di Depok ya, kemudian tadi Bu Kapri ada di Jakarta, ada rekan-rekan di Surabaya, kemudian ada Makassar. Bahwa kemudian yang berjarak itu adalah fisik kita loh. Tapi secara sosial mungkin kita akan bisa saling terkoneksi satu sama lain dan bisa saling tetap mendukung gitu. Apapun nanti caranya, bagaimanapun kemudian nanti pilihan-pilihan itu dibuat, tapi itu yang perlu kita ingat gitu. Jadi bukan membatasi secara sosialnya, tapi fisiknya saja. Kemudian, nah ini insight yang paling akhir dan paling dalam kalau menurut saya, itu bagaimana kemudian kita meluaskan peta pemahaman kita mengenai belajar itu sendiri tadi. Kemudian apa sih corona ini akhirnya mau kita sematkan makna sebagai apa gitu ya. Kemudian proses-proses perubahan dalam belajar dinamikanya, dalam gaya pembelajaran, teori-teorinya, prosesnya gitu ya. Makna-makna baru apa saja sebetulnya yang ingin kita sematkan yang setidak-tidaknya sebetulnya bisa mendukung kita untuk lebih berdaya gitu. Jadi mencoba memahami bahwa guru, orang tua nih, kalau sisi orang tua memahami bahwa guru juga punya pemaknaan tersendiri, guru juga memiliki pemahaman bahwa mungkin orang tua punya pemaknaan tersendiri atas hal-hal yang sedang dihadapi gitu ya. Kemudian bagaimana juga pemerintah berusaha gitu ya sebagai katalisator di pemerintahan mencoba memahami apa yang terjadi dan kemudian tidak lupa bahwa fokusnya adalah anak-anak gitu. Berat menurut kita bagaimana dengan anak gitu. Itu juga mungkin yang perlu kita bahas bersama. Saya sih lebih kepada lempar-lemparan bahasan saja sih. Oke, kemudian tentang perubahan itu sendiri, karena ketika ada sesuatu yang ingin
diubah gitu ya, tentang perubahan. Pandemi ini mengingatkan kita bahwa perubahan itu bisa datang tiba-tiba tanpa ada alarm, meskipun sebetulnya alarmnya sudah dari negara lain gitu ya, tapi kemudian adaptasinya kita itu sebetulnya tidak tercipta atas perlawanan terhadap kebiasaan lama. Kadang-kadang kita mikir bahwa kalau kita mau berubah itu berarti buang kebiasaan-kebiasaan yang lama, kemudian ganti langsung dengan yang baru. Padahal ternyata perubahan itu bukan tidak melakukan sesuatu, tapi melakukan sesuatu yang lain. Dan jangan membenci kebiasaan yang lama juga gitu. Jangan menganggap bahwa kemudian apa-apa yang datangnya dari masa lalu itu tidak baik, padahal mungkin akan ada makna-makna mendalam yang bisa kita pelajari dari yang lalu gitu ya. Dan kemudian karena kita memang perlu beradaptasi dengan masa saat ini, sehingga kemudian apa sih yang bisa kita lakukan untuk berubah gitu. Jadi pendapatnya Da'afa Basha ini juga saya suka sekali gitu ya. Jadi berubah itu bukan kemudian akhirnya kita melawan yang lama, kemudian langsung ingin secara cepat gitu ya, tapi kemudian apa yang bisa kita lakukan. Dan kemudian bagian yang mudah adalah mempelajari cara melakukan hal-hal yang baru untuk belajar tahu gitu ya bahwa prosesnya itu ABCD itu patokannya karena berupa langkah-langkah biasanya akan jauh lebih mudah untuk kita pahami gitu ya. Jadi kita cuma belajar kemudian coba paham, tapi kemudian apakah itu akan langsung bisa membuat kita bergerak maju untuk berubah gitu ya, atau malah misalnya memang kita perlu mundur dulu sejenak untuk berubah gitu. Nah, bagian yang paling sulit adalah mengetikkan sesuatu yang biasanya kita lakukan. Karena namanya perubahan itu pastinya ada, ketika kita ingin hasil yang berbeda, pasti kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Oke? Belajar dari Neuro-Linguistic Programming, karena kebetulan saya belajar Neuro-Linguistic Programming, saya mau share sedikit video gitu ya. Ini dari salah seorang guru saya di Indonesia NLP Society, Mas Darmawan Aji, tentang wild form outcome, atau bagaimana kita akhirnya bisa melakukan suatu perubahan itu apa saja sih yang diperlukan. Itu boleh Pak Irwan di-share videonya, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas dan ada suaranya. Baik, mungkin suaranya nggak terlalu jelas ya, tapi jadi ada 3 langkah sederhana. Kita perlu tahu apa yang kita mau, kemudian kemana kita ingin menuju. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu di mana posisi kita saat ini, kalau kita ingin berubah. Dan kemudian yang ketiganya, kita perlu bergerak dari posisi saat ini, saat sekarang, ke posisi yang kita inginkan. Untuk mencapai tujuan sebetulnya, karena memang akan ada outcome yang perlu kita tetapkan sebelumnya. Nah, ini hasil akhirnya, yang diinginkannya itu apa. Nah, kemudian kita perlu kemudian melihat bahwa kriterianya apa saja ya, gitu. Usahakan kita menggunakan kalimat yang positif, kemudian apakah tujuan yang kita inginkan itu dalam kendali, kemudian spesifikkah tujuannya, kemudian yuk kita pahami kepekaan indrawi, ekologis atau tidak, bermakna atau tidak, gitu ya. Kemudian sumber dayanya kita miliki atau tidak, dan apa langkah pertama yang perlu kita lakukan. Oke, untuk mencapai tujuan itu. Di NLP kami sebut sebagai World Form Outcome. Ini dari Coach Darmawan Aji di www.belajarnlponline.com. Baik, terima kasih Pak Irwan ya. Jadi kalau dari situ mungkin nanti kita bisa kembali ke share screen sedikit mengenai bahwa secara singkatnya, kalau kita mau lihat di NLP, di sini ada change model ya. Jadi kemudian bagaimana model perubahan itu bisa dilakukan. Ini gambarannya itu seperti ini sih gitu. Ketika ada present state atau kondisi sekarang, kita ingin berubah ke desired state, apapun itu nanti tujuannya memang kita ingin tetapkan, itu present state-nya itu perlu didefinisikan secara jelas. Kondisinya seperti apa.
Kemudian tetapkan juga hasil akhir yang ingin dicapai di bagian DS ini. Kemudian nanti kita kenali resources yang kita miliki. Kita punya sumber daya apa? Jika ternyata masih kurang, yuk kita cari kemana ya, tentukan gitu, menentukan kemudian bahwa apakah ide-ide yang kita miliki itu sudah cukup, kemudian punya berapa opsi sih sebetulnya, atau ada pilihan-pilihan apa ya gitu yang kira-kira bisa kita ambil, dan kemudian apakah itu ada dalam kendali kita. Kemudian caranya seperti apa juga kita tetapkan, kemudian pendekatan-pendekatannya, approach-nya kayak apa nih gitu yang cocok, kemudian rencana-rencananya seperti apa. Tapi juga yang perlu diingat adalah ketika kita ingin berubah, kita perlu juga memastikan bahwa acuity kita atau kepekaan kita itu terhadap feedback yang mungkin akan datang ketika kita melakukan satu perubahan itu bisa kita rasakan dengan sangat baik, sehingga kita nggak baperan gitu loh. Kalau misalnya ada yang kasih feedback atau kritik yang membangun, itu diusahakan sebetulnya memang kita terima bahwa ini bukan kegagalan, tapi bagaimana kemudian kita mendapatkan suatu feedback sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan itu memang seperti lingkaran ya, akan terus berjalan. Kemudian kita juga perlu fleksibel. Ketika mau berubah itu nggak mungkin kita dalam keadaan yang kaku, atau misalnya kalau udah A ya A, kalau B ya B gitu ya. Nah, flexibility itu memang diperlukan ketika kita akhirnya menemukan, misalnya dalam perjalanan menuju perubahan itu ada satu pendekatan yang belum berhasil, yuk coba lagi, adakah pendekatan-pendekatan yang lain gitu yang bisa kita lakukan, sehingga akhirnya mungkin trial dan error-nya itu kita fleksibel di situ dan agile ya, siap gitu, siap dengan bahwa oke, saya mau berubah, saya berarti harus fleksibel. Dan kemudian di atas semuanya kita perlu ngecek juga ekologisnya gitu, bahwa ketika kita mau berubah itu bukan berarti kemudian kita boleh menghalalkan segala macam cara. Jadi apapun boleh kita lakukan tanpa ada norma-norma atau aturan-aturan yang boleh-boleh kita tabrak, nggak kayak gitu. Jadi sebetulnya di ekologi ini itu nanti yang bisa menjadi katalisator bahwa apakah perubahan yang kita lakukan ini sebetulnya sudah memberdayakan, membawa kita ke arah yang lebih baik atau tidak. Oke, terima kasih banyak. Sekian sih.